Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Riza Sativa di sini akan mempresentasikan hasil program kami yang berjudul aplikasi Xiaomi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fasyana Diva Arski dengan 3 digit NPM terakhir 209. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama ada OOP. OOP itu terdapat 4 pil. Yang pertama itu ada kelas dan objek, yang kedua ada enkapsulasi, yang ketiga ada pewarisan, dan yang terakhir ada abstraksi. Nah, yang pertama ada kelas dan objek. Kelas itu berfungsi sebagai cetakan, dan objek itu berfungsi sebagai dia kayak wujud nyata yang menggunakan kata kunci new. Nah, di proyek kita ini program membungkus data ke dalam tipe data bentukan baru bernama di sini contohnya ada kelas C mahasiswa, ada kelas C dosen, C prodi, dan C tendik, dan CKRS. Nah, yang kedua yaitu ada enkapsulasi. Di sini itu ditandai di di C mahasiswa itu, di kelas mahasiswa ada sifat private di baris 3 dan 4. Itu fungsinya supaya tidak bisa diakses secara umum. Untuk mengaksesnya itu perlu menggunakan getter untuk mengambil data dan setter untuk mengubah data supaya bisa diambil datanya. Contohnya ada di baris 16 untuk setter dan 28 di baris 28 ada getter. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jayati Sekartabumi dengan 3 digit NPM terakhir 201. Untuk yang poin selanjutnya ada pewarisan, yang dimana pewarisan sendiri adalah konsep di mana sebuah kelas atau subkelas dapat mewarisi atribut metode lain dari kelas induknya. Nah, biasanya kata kuncinya itu terdapat pada extends, yang dimana tanda resmi ini di dalam kode yang menghubungkan kelas dan anak kelasnya sendiri, yang dimana bisa dilihat pada contoh pada baris ke-10. Lalu kelas sendiri ini langsung memakai fungsi milik induknya, seperti set title dan juga set size. Untuk poin yang keempat ada abstraksi. Nah, abstraksi sendiri adalah prinsip yang menyembunyikan detail implementasi yang rumit dan hanya menyediakan fungsi atau antarmuka. Yang dimana kelas utama ini hanya memanggil satu baris kode simple dan juga memakai logika if else dan pengecekan SKS yang rumit disembunyikan seperti pada kode baris 177. Kelas utama ini sendiri juga bertindak sebagai operator yang memanggil fungsi seperti simbol info. Dan selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya. Nah, selanjutnya kita lanjut pada pembahasan SDG atau yang biasa kita kenal sebagai Sustainable Development Goals. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kisi Rahmawan dengan NPM Mahir 239. Yang pertama yang kita ambil pada SDG yang pertama kita berfokus pada pendidikan yang berkualitas. Nah, di proyek kita yang sekarang kita mengambil tentang C mahasiswa, C matkul, dan CKRS pada SDG yang keempat. Selanjutnya pada yang SDG yang ke-8 ini ada pekerjaan layak dan perubahan ekonomi. Nah, SDG ke-8 ini kita berfokus pada mencapai target lapangan kerja. Nah, ini kita mengambil di C dosen tetap sama C tendik. Selanjutnya akan dijelaskan. Saya Nida Aulia Putri dengan NPM terakhir 218 ingin menjelaskan tentang sistem truth yang telah kami buat. Di sini pertama kami akan menambahkan data berupa rekordan berupa nama mahasiswa atau NPM-nya, dan lalu apabila kita ingin melakukan update kita cukup memasukkan data yang ingin kita ubah. Misal di sini kita ingin mengubah IPK-nya yang awalnya 3,5 menjadi 4, terus di sini kita pencet update IPK dan bisa kita lihat perubahan itu telah berhasil. Dan misal kita ingin menghapus data, kita cukup memilih record atau data yang ingin dihapus dan mencet tombol hapus. Dan apabila kita ingin melihat view seperti program studi atau KRS itu bisa kita lihat di sini. Di sini karena saya sudah menginputkan, jadi bisa dilihat ada 2 mata kuliah dan dengan total 5 SKS. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.